warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aulia Hasanah. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai macam-macam atribut video dan konversi video dan juga peran serta atau pemanfaatan dari atribut video dalam hal animasi untuk pembelajaran bahasa Arab. Baik, makalah ini dipresentasikan dalam mata kuliah media oleh dosen pengampu Dr. Raden Ahmad Barnabas, MPD. Mari kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam atribut dan alat konversi video serta penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, baik. Yang pertama adalah atribut video. Oke, sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu semua apa itu sebenarnya atribut video. Jadi terdiri dari dua kata, yaitu ada atribut dan juga video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1995 halaman 1119, dalam kamus tersebut menjelaskan bahwa video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, dan yang kedua berupa rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Dan terdapat penjelasan pula bahwa video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu tempat yang bergerak, yang mana di dalamnya itu terdapat gambar-gambar bergerak. Dan video merupakan salah satu media pembelajaran yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Karena dari kemudahannya itu untuk mengantarkan pembelajaran-pembelajaran. Dan dalam buku Smaldino mengartikan bahwa the storage of visual and their display on television type screen. Jadi video adalah penyimpan atau perekam gambar dan penayangan pada layar televisi. Jadi dapat disimpulkan. Nah, yang kedua adalah atribut. Atribut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online menjelaskan bahwa atribut sebagai tanda kelengkapan secara istilah dijelaskan bahwa atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas yang membedakan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Jadi, entitas di sini adalah wujud atau bentuk dari suatu bentuk. Nah, jadi atribut di sini disebut sebagai tanda kelengkapan atau bisa juga sebagai deskripsi data atau suatu ciri khas tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa atribut video adalah tanda kelengkapan atau suatu kekhasan yang dimiliki oleh video yang dapat menunjang suatu penayangan dan terkhusus dalam dunia pembelajaran atau pendidikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam atribut video. Setelah kita tadi mengerti apa itu atribut video, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam atribut video. Oke, dalam buku Smaldino dijelaskan bahwa atribut video itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada rekayasa waktu, yang kedua ada rekayasa tempat, yang ketiga ada kompresi waktu, yang keempat ada perluasan waktu, dan yang kelima ada animasi. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rekayasa waktu. Smaldino menjelaskan di dalam bukunya bahwa adanya rekayasa waktu dalam video ini
dimanfaatkan untuk menyingkirkan atau membuang segmen waktu atau bagian-bagian waktu. Rekayasa di sini kan adalah suatu teknik atau cara dari manusia untuk mempermudah urusannya gitu. Jadi di sini video mampu merekayasa waktu. Nah, rekayasa waktu di dalam video itu seperti apa? Nah, di sini dalam buku Smaldino, beliau menjelaskan, memberi contoh bahwa seorang siswa itu susah atau lama untuk mengerti suatu cara membangun suatu bangunan. Nah, dengan adanya rekayasa waktu ini, gambar-gambar yang terpisah-pisah tadi bisa disatukan atau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga siswa dapat melihat proses pembangunan tersebut dengan mudah atau dengan cepat. Gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh videonya. Kita tonton. Nah, ini adalah salah satu dari contoh dari rekayasa waktu. Nah, di sini adanya gambar-gambar yang disatukan sehingga bisa dipercepat dan bisa menghasilkan gambar gitu. Jadi bisa melihat dari proses awal mulanya hingga bisa sampai akhirnya gitu dengan cepat tanpa harus menunggu dari awal tahun 2014 tadi hingga jadi gitu. Bisa cepat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rekayasa waktu. Suatu proses pembuatan dari awal sampai akhir yang diedit sedemikian rupa dengan adanya video ini bisa mempersingkat waktu gitu. Waktu penayangan dan bisa untuk jadi wadah pembelajaran siswa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kedua adalah kompresi waktu. Kompresi waktu di sini adalah video dianggap mampu untuk mengkompresi waktu yang dibutuhkan untuk mengamati suatu kejadian atau sebuah kejadian. Jadi di sini dapat mempersingkat waktu. Apa bedanya tadi sama rekayasa? Kalau rekayasa itu kan buatan ya. Jadi kalau dikompresi ini kita bisa melihat suatu kejadian, yang mana kejadian itu yang aturannya panjang, bisa dilatih beberapa hari, di situ dipadatkan, dijadikan satu waktu. Nah, dalam buku Smaldino, beliau menjelaskan bahwa contohnya pada proses terciptanya kupu-kupu. Nah, kan berawal dari ulat yang kecil, lalu beberapa hari, beberapa minggu berubah menjadi kepompong, lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu. Kita bisa gitu memunculkan video tersebut dengan adanya kompresi waktu ini dalam atribut video. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, seperti inilah gitu bentuk dari kompresi waktu. Yang mana ini rekayasa waktu yang time-lapse. Nah, bisa juga nama lainnya itu time-lapse atau selang waktu. Nah, ini adalah proses terjadinya atau terciptanya kupu-kupu. Nah, berawal dari seperti ini, kecil gitu. Pompong, lalu menjadi ulat, lalu ulat ini akan menjadi kupu-kupu. Nah, di sini kan kalau jika siswa ingin melihat proses terjadinya kupu-kupu kan membutuhkan waktu yang lama gitu jika ditungguin gitu istilahnya. Nah, ketika ada atribut video ini, kompresi waktu ini, nah bisa mempercepat kita proses melihat dari terciptanya kupu-kupu gitu. Tanpa harus menunggu, kita hanya butuh meletakkan kamera kita dengan menggunakan atribut video kompresi waktu atau selang waktu atau biasa dikenal juga dengan time lapse. Nah, ini bisa menjadi penunjang dalam pembelajaran. Nah, dengan waktu yang cepat gitu, kita bisa melihat proses lahirnya kupu-kupu gitu. Tanpa harus tanpa harus menunggu prosesnya gitu. Nah, hingga jadi kupu-kupu cantik yang terbang. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu perluasan waktu. Jika tadi kita membahas pertama rekayasa waktu, lalu yang kedua ada
kompresi waktu atau mempersempit waktu, mempercepat waktu. Nah, yang ketiga ini kita membahas tentang perluasan waktu. Nah, perluasan waktu di sini dalam bahasa yang sering kita kenal itu dengan slow motion. Istilahnya itu memperlambat gerakan. Nah, dalam beberapa kejadian yang terjadi dengan cepat yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, nah ini dapat diatur kecepatannya menjadi kecepatan normal sehingga kejadian tersebut dapat diamati dengan baik. Nah, kalau yang awal tadi kan dicepatkan sehingga mudah untuk melihatnya. Nah, yang ketiga ini kita bisa melihat proses terbentuknya gitu. Dengan lama, yang tadinya gerakannya cepat, seperti telur yang jatuh, kan kita tidak melihat tuh bentuk aslinya seperti apa ketika pecah. Nah, dengan adanya atribut video perluasan waktu ini, atau tadi bisa disebut slow motion, nah ini bisa kita lihat gitu, proses ketika telur itu terjadi, atau air itu menetes, itu seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah contoh videonya. Bisa kita lihat sama-sama ya. Di sini digambar mau melihat gitu sebuah kentang yang mau di blender. Nah, dengan adanya atribut video perluasan waktu ini atau slow motion ini, kita bisa melihat gitu bentuk ketika dia bergerak, ketika terkena blender. Nah, itu seperti ini gitu. Bisa melihat hancurannya. Ini menggunakan atribut video yaitu slow motion atau perluasan waktu. Nah, yang kedua, tetesan air. Kan ketika kita melihat dengan mata telanjang cuman fokus, kita tidak melihat bentuk asli dari tetesan air tersebut. Nah, dengan adanya slow motion ini atau perluasan waktu di dalam video, bisa membuat air tetesannya itu bisa terlihat. Ya, cukup. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu rekayasa tempat. Rekayasa tempat ini untuk video itu memungkinkan untuk melihat berbagai fenomena baik dalam mikrokosmos maupun makrokosmos. Nah, makrokosmos di sini itu maksudnya bisa melihat pandangan yang jauh dan juga pandangan yang dekat, yang mikro, bahkan yang mikro, yang kecil. Nah, video bisa gitu merekayasa kejadian tersebut. Nah, tentunya dengan banyak alat penunjang lainnya atau teknologi lainnya. Nah, video ini bisa gitu mengamati sesuatu yang jauh dan juga sesuatu yang sangat mikro. Nah, contohnya di video ini ada dua kejadian, yaitu the universe, yaitu alam ya, semesta alam, dan brain cell, yaitu sel-sel yang ada di dalam otak. Nah, ini adalah hasil dari rekayasa tempat dari video gitu. Video bisa merekayasa tempat semesta tuh seperti ini gitu, dengan bantuan kamera, dengan bantuan pesawat ulang-alik yang ada di atas. Nah, gitu. Bisa gitu mengedit seperti ini, dan bisa juga melihat tadi sel-sel yang ada di dalam otak, kan itu sangat mikro ya, sangat kecil. Nah, dengan bantuan kamera itu bisa gitu. Nah, di sini ada juga tuh bentuk sel ketika lahir, di situ ada ketika terjadinya atau sebelahnya bintang. Nah, ini adalah bahkan mata ya, human eye, dan juga Higgs nebula yang ada di alam semesta. Dengan bantuan dari kamera video, rekayasa tempat ini bisa gitu menghasilkan suatu gambar. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah animasi. Atribut yang ke-5 ini sering didengar gitu ya. Animasi ini termasuk dalam atribut video atau tanda khas atau tanda ciri khas dari video. Nah, pasti di dalam video itu ada ya, seperti yang tadi kita sudah putar dari awal sampai akhir, kan ada beberapa yang menggunakan animasi. Nah, animasi di sini menurut Smaldino merupakan suatu teknik yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari persistensi penglihatan untuk memberikan gerakan pada objek yang tak beranimasi. Jadi, pada dasarnya ya tujuan dari animasi itu untuk menggerakkan suatu objek yang tidak bergerak gitu, dengan bantuan beberapa alat tentunya. Dan animasi di sini bisa dikatakan juga terdiri gambar-gambar yang tidak bergerak lalu
diatur sedemikian rupa dengan bantuan teknologi lainnya sehingga bisa bergerak. Nah, animasi di sini dalam proses pembentukannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada animasi tradisional, kedua ada animasi komputer, yang ketiga ada stop motion animasi. Nah, yang pertama stop motion animasi. Sering juga kita kenal dengan claymation atau clay motion. Nah, karena dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animasi merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya ini membutuhkan kesabaran dan beberapa teknik yang sulit. Jadi kenapa dinamakan clay motion? Ya karena biasanya orang dalam menggunakan stop motion animation ini bahan dasar yang dijadikan objek yang ingin digerakkannya itu berupa tanah liat atau lilin-lilin mainan. Nah, seperti itu. Sehingga diatur sedemikian rupa sehingga menjadi animasi yang bergerak gitu. Dengan tentunya bantuan aplikasi penunjang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada stop motion ya dari buah-buahan. Saya mengambil contohnya dari buah-buahan. Jadi dari proses pemotongan buah tersebut bisa dijadikan suatu video yang menarik, video yang tentunya berguna. Gitu. Ini dinamakan animasi stop motion animasi, menggunakan berbagai jenis bisa tanah liat atau objek-objek lainnya yang tentunya tidak bergerak gitu. Tapi dengan menggunakan animasi ini diharapkan bisa bergerak, tentunya dengan bantuan aplikasi. Lalu yang kedua ada animasi komputer. Nah, animasi komputer namanya juga komputer ya, berarti pengeditannya atau pengerjaannya itu di dalam komputer atau bisa juga dengan di smartphone kita gitu. Nah, di animasi komputer ini ada aplikasi khusus yang sudah disediakan, jadi kita hanya tinggal menggunakan aplikasi tersebut dan tentunya ya dengan banyaknya efek-efek di dalam aplikasi tersebut, di dalam komputer yang bisa menyebabkan atau terjadinya bentuk animasi tersebut. Tergantung dari software yang kita gunakan, jenis aplikasi apa yang kita gunakan, nah itu yang bisa gitu. Nah, di contoh di sini saya mengambilnya dari aplikasi menggambar gitu ya, menggambar yang ada di YouTube ya, sudah sering banyak kita melihat dan itu bisa digantikan yaitu Flippa Clip ya, Flippa Clip. Nah, tulisannya Flippa Clip. Flippa Clip ini kita menggambar gitu, menggambar lalu bisa kita tampilkan gitu. Seperti ini contohnya. Jadi kita menggambar di sini dengan berbagai bentuk yang kita inginkan. Tentunya di sini ada durasi waktunya gitu ya. Jadi ketika maju sedikit gitu jadi gambar. Nah, seperti itu hingga nanti akhirnya ketika sudah kita edit per detik-detiknya itu akan menjadi suatu gambar yang bergerak. Ketika animasi tersebut atau video tersebut dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi dia bergerak. Oke, lalu yang ketiga ada animasi tradisional. Dinamakan animasi tradisional karena memang proses pengerjaannya itu di luar dari kalau yang pertama kedua tadi kan menggunakan aplikasi ya. Kalau tradisional ini tidak gitu, hanya menggunakan ya benar-benar objek yang tidak bergerak yang kita lihat di dekat kita gitu. Di sini contohnya bisa menggunakan kertas dengan tulisan. Nah, itu tradisional gitu, yang pertama kali dikembangkan gitu. Nah, biasanya objek yang digunakan itu objek 2 dimensi ya, berupa kertas yang hanya bisa dilihat depan atau belakangnya. Seperti di contoh ini. Nah, jadi ada 2 dimensi, 2 bagian. Keduanya ini ada gambarnya. Ini sering kita main ketika dulu masih kecil ya. Jadi ujung-ujungnya itu ditaruh tali, lalu ditarik gitu. Diputar dulu, setelah itu baru ditarik dan menghasilkan animasi gerakan. Kalau di contoh ini,
ada kandang sama burung. Nah, itu akan diharapkan bahwa burung itu tuh keluar gitu dari kandang. Nah, jadi kayak seolah-olah ada di dalam kandangnya, padahal itu hanya berputar gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari animasi. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Nah, pembahasan selanjutnya adalah konversi video. Nah, setelah tadi kita membahas tentang atribut video, tadi ada 5 atribut video, yaitu bisa merekayasa waktu, kompresi waktu, perluasan waktu atau time lapse, lalu ada juga, perluasan waktu atau slow motion, lalu di situ ada rekayasa tempat, dan yang kelima tadi ada animasi. Lalu selanjutnya adalah konversi video. Apa itu konversi video? Nah, konversi video merupakan aplikasi atau alat yang digunakan untuk melakukan konversi atau format video yang juga digunakan untuk audio. Jadi bukan hanya video ya, jadi audio pun bisa dikonversi gitu. Yang dikonversi itu apa? Yaitu bisa berupa size atau ukuran atau lag panjang ukuran dari video tersebut, panjang waktu. Oke, konversi video dari yang saya cari itu terbagi menjadi 2. Ada yang versi Windows, ada juga yang versi Android. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu berupa online atau yang biasa. Nah, itu online itu kan bisa fleksibel ya. Bisa di Windows, bisa juga di Android seperti itu. Dan di sini untuk yang Windows ada 5 saya mencarinya. Pertama ada Any Video Converter, Handbrake, Format Factory, FreeMaker Video Converter, dan HD Video Converter Factory. Lalu yang selanjutnya yang Android itu ada 7, saya menemukannya. Yang pertama ada Audio atau Video Converter, Media Converter, Video to MP3 Converter, lalu ada Video Format Factory, MP3 Video Converter, dan Feed Compact, lalu Video Converter Android. Nah, semuanya ini di dalamnya ada gitu. Kalau untuk yang Android ada di Play Store kita, terus yang suka kita pakai. Nah, di dalamnya tergantung, ada yang gratis, ada juga yang butuh bayar gitu, tergantung dari aplikasi yang kita gunakan. Tapi untuk downloadnya insya Allah gratis kalau di Play Store. Nah, untuk yang di Windows ini juga gratis, tergantung dari fungsi apa yang kita gunakan. Nah, untuk yang di Windows tadi di sini ada yang pertama yaitu Any Video Converter. Nah, aplikasi ini profesional ya, jadi bentuknya itu bagus di dalamnya dan juga gratis. Nah, di sini format video yang bisa yang dikonversi itu MP4, MPG, FOB, DVD, WMV, AVI, DVX, dan waktunya pun prosesnya cepat gitu, tidak menunggu waktu lama. Lalu yang kedua ada HD Video Converter Factory. Nah, sesuai dengan namanya, ini fokus untuk mengkonversi video dengan kualitas yang tinggi, karena kan HD ya, jadi kualitas yang bagus gitu. Nah, di sini juga ada fitur yang bagus untuk menghilangkan batas waktu dan juga tidak ada watermark atau tanda air yang di dalam video seperti itu. Lalu yang ketiga ada FreeMaker Video Converter. Nah, kualitasnya ini juga bagus. Untuk menggunakan aplikasi ini bisa mengkonversi sekitar lebih dari 500 video yang memiliki format lengkap, yaitu MP4, AVI, 3GP, dan lain-lainnya. Nah, ini berfokus pada kualitas gambar dan video dan juga kualitas suara. Jadi yang ingin kualitas suaranya bagus bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu tadi Handbrake, lalu yang terakhir adalah Format Factory. Oke, untuk yang Android, di sini saya menemukan 7 tadi ya. Bisa menggunakan audio video converter Android. Ini bisa kita download di Play Store kita. Lalu di sini ada contoh-contoh gambarnya. Bisa kita gunakan semuanya gitu. Ada tata cara dan penggunaannya. Tinggal kita ikuti saja. Nah, lalu untuk pembahasan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Plotagon.
dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi di sini saya mengambil dari pengalaman seorang yang beliau itu menggunakan aplikasi ini ketika mengajar di sekolahnya. Nah, dianggap bahwa aplikasi Plotagon ini mudah digunakan, bisa diakses lewat handphone juga, dan dalamnya kualitasnya bagus gitu. Dan kan pada era ini banyak media-media yang digunakan untuk penunjang pengajaran di sekolah. Terlebih lagi bahasa Arab ini kan pembelajaran yang bisa dibilang peminatan gitu kalau di dunia SMA ataupun SMK. Mungkin kalau untuk yang di pondok atau di MAN atau MTS, nah itu sudah sering, tapi tetap harus menggunakan suatu media bisa meningkatkan kesemangatan siswa dalam belajar, terutama dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, kita lihat saja aplikasi Plotagon ini untuk proses penggunaannya tersendiri. Assalamualaikum. Tentang cara script lalu muncul ini seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetik prompt. Nah, pencet di sini. Nah, kita yang kita mau tersedia, yang gratis juga ada yang tersedia juga. Terus ya. Setelah ini kita aktor jadi aktor tapi saya akan kok bisa dapat yang berbeda ini cara yang gampang. Kita bikin kita pencet di grab karakter ini. Jadi sambil kayak terus kita pilih yang perempuan ya supaya kita bikin hijabnya. Terus kita pilih wajahnya. Kita pilih warna kulitnya ini. Kemudian rambutnya kita hilang, pencet X. Terus kalau dan bagian mata. Nah, di sini kita bisa pilih mata juga sama dagu. Sesuai dengan kita bebas itu kalau mau membuat kartun-kartun muslimah gitu ya, sesuai dengan yang kita gunakan. Ini kita percepat saja. Terus kita aktor, jadi kita dapat cara dulu. Nah, saya juga bisa gitu. Yang ada mikrofon kita pencet, terus pencet. Kita coba dulu. Assalamualaikum. Udah ada. Ya, di sini yang itu kita boleh
caranya pencet yang terserah kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial penggunaan aplikasi Plotagon. Teman-teman semua bisa memperdalamnya dengan yang terlihat di YouTube nanti. Terus ini salah satu bisa diterapkan gitu nanti di media pembelajaran kita untuk selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dari Nuralia Sana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga dari apa yang sudah tadi kita bahas bersama-sama bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, terkhusus untuk pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan untuk pembelajaran nanti para siswa-siswi di sekolah. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.